Halo, ambisinya Ketani, Besti, jagat maya dibikin melongo. Tapi bukan soal challenge aneh, melainkan soal aksi pamer cuan yang berujung apes. Hendrik Irawan, mitra program bergizi gratis MBG dari Batu Jajar yang diduga lagi jadi public enemy netizen lantaran aksinya yang joget-joget sambil ngaku dapat cuan 6 juta per hari loh Besti. Selain itu, Hendrik Irawan juga diduga mendadak trending number one di TikTok Cina Besti setelah kabarnya dapurnya yang di Batu Jajar tersebut disuspend Badan Gizi Nasional atau BGN. Isunya liar banget Besti, dari dugaan menu miskin gizi sampai dugaan markup dana operasional, dan diduga telah melanggar beberapa SOP yang membuat warganet murka yang kemudian membuatnya panen hujatan. 6 juta per hari, wadiwaw. Berarti sebulan 180 juta, wow. Ya itulah ya teman-teman. Udahlah kayak gitu dia bikin konten joget-joget ya kan. Udah joget-joget yang upload mau dia polisiin. Udah. Kalau gue jadi government mah udah gue ban itu SPPG. Udah ngasih pukulan berkali-kali lipat. Sebentar, coba kita cek dulu. Wah ini kurang nih. Korupsi ukuran nih. Hah? Pas kah? Oh, terlalu tipis. Pemerintah bayarnya nggak segini kok. Kok ditipisin? Seharusnya mas, tempat. Ini susah juga, kita mau lewat mana kan susah nih mas. Ya sih bang. Ya kan? Turunnya di mana? Kudanya ini pak, tadinya saya kan jalan ke Tanggal 21 hari Senin, hari Senin hari Selasa mulai hendak saya ini dibikin ruang masa semua curang. Jadi gudang itu tempat untuk masukkan seluruh barang-barang dapur. Izin bapak, kalau ke gudangnya kalau misalnya tadi saya mau bikin satu jadi khusus gudang besar. Bisa mas, satu dapur itu satu gudang. Bisa. Gimana coba? Bisa. Lahan ini di mana tuh? Di sebelah sana. Di dekat dapur sebelah sana. Gak bisa mas, satu dapur satu gudang dapur. Siap. Gak bisa wirawiri. Siapa? Ya mas ya. Diduga niat pamer dapur seharga 3,5 miliar rupiah. Kini kayaknya Hendrik Gunawan harus gigit jari lantaran dapur MBG-nya tersebut ditutup. Bukan itu aja, bahkan buntut dari aksi viralnya berjoget tersebut, banyak warganet yang memparodikan aksinya di media sosial. Bahkan stand up komedian Harry Hore pun juga sampai niat banget Besti memparodikan jogetnya dengan menggunakan gaya baju yang sama dengan Hendrik Besti. Sementara itu Hendrik yang akhirnya buka suara terkait klarifikasi joget 6 jutanya itu sekaligus menyampaikan permintaan maafnya, meskipun diduga ia seraya menegaskan kalau dampak dari hujatan netizen kepadanya hingga dapurnya ditutup telah membuat 150 orang relawannya tak lagi bekerja cenah. Hari ini saya akan menjelaskan intensif yang 6 juta yang saya dapatkan itu dari mana asalnya gitu ya. Alhamdulillah mungkin ya netizen ingin tahu gitu ya. Jadi jangan sampai masa itu memblunder kemana-mana gitu ya. Jadi intensif 6 juta per hari itu bukan kami ambil dari jatah anak-anak gitu ya. Perlu ketahui itu diambil dari intensif yang sudah Bapak Presiden berikan kepada kami.
Pagi ini saya diberhentikan oleh Ibu Nani selaku selaku Badan Gizi Nasional. Mungkin netizen gitu ya merasa puas, merasa kayak gimana, tidak apa-apa gitu ya. Yang penting saya sudah meminta maaf udah berapa kali kepada netizen gitu ya. Mungkin gitu ya. Yang saya pikirkan itu bukan mental saya. Silakan Anda mencaci maki saya, menghina saya habis-habisan. Sumpah demi Allah Rasulullah, saya tidak ada niat untuk melecehkan program Bapak Subianto. Tidak ada sedikit pun saya untuk melecehkan rakyat Indonesia. Saya termasuk mungkin mitra yang sering pansos gitu ya. Silakan Anda menyebut saya boti. Saya tidak tahu ya boti itu apa gitu ya. Tapi perlu Anda ketahui, dengan hujatan Anda, dengan cacian makian Anda, SPBG kami akhirnya ditutup sama Ibu Nani selaku dari Badan Gizi Nasional. Mungkin penyediakan kamar itu tadi pagi saya ditelepon sama beliau, Bapak Hendrik, SPBG Bapak Hendrik akhirnya ditutup. Ditutup gitu ya. Mungkin saya merasa kaget gitu ya, kok permasalahan ini menjadi besar gitu ya, menjadi hura-hara. Emang sih ini kesalahan saya gitu ya. Saya tidak mematuhi protokol, saya ngedance itu di ruangan tempat saya yang benar-benar saya tidak menyangka akan spiral ini gitu ya. Cuman Anda harus perlu ketahui gitu ya, dengan hujatan Anda, dengan cacian makian Anda dan laporan Anda kepada Gizi Nasional, ada sekitar 150 relawan yang tidak akan bekerja, yang tidak akan sekarang produksi untuk tanggal 31 gitu ya. Nah, nggak cuma diparodikan hingga SPPG-nya ditutup, kegeraman warganet juga ternyata jadi membuat warganet mengkuliti tentangnya. Termasuk tentang videonya yang pernah terlihat bersama Ivan Gunawan di sebuah event di mana keduanya berjalan bersama dan Hendrik menggandeng Igun loh besti. Dan nggak cuma warganet, bahkan psikolog Lita Gading yang masih mempertanyakan benarkah penutupan SPPG Hendrik Irawan hanya untuk modus meredakan kegaduhan aja. Seraya juga menyarankan agar menanyakan Ivan Gunawan sebagai sahabat Hendrik cenah. Selain itu, ada juga warganet melalui kolom komentar unggahan video Ivan dan Hendrik tengah berjalan bersama di sebuah acara tersebut menduga kalau Igun merupakan partner dalam SPPG Hendrik Irawan. Benar nggak ya? Guys, hari ini aku lagi ada di wilayah Bandung-Barat, tepatnya daerah Panti Jajar, Noban. Oke, jadi ini aku pertama kali menggerebek kunjungan ke dapur MBG. Mungkin aku selama ini tahu dapur MBG hanya dari postingan-postingan aja, tapi kali ini bersama dengan Hendrik aku mau masuk ke dalam, mau lihat langsung seperti apa. Silakan. Pemorsian Rekun. Ini pemorsian. Apa tuh bang? Oh, jadi untuk kopak itu Pak. Iya, itu untuk 4.000. Jadi nggak pernah tidur nih ya? Oh, Nanti ya? Tidur segitu karena mungkin kita kan relawannya itu sampai 5 jam aja. Jadi FBG ini kalau saya ngerasa karena emang dicintai kayak gue. Dan di sini kadang saya suka bikin konten. Dan ini untuk ABGJ di sini. Ini selalu ya. Jadi ini kan akhirnya ditutup dan diberhentikan, iya kan? Coba kita mau tahu aja realisasi di belakangnya seperti apa, atau cuma untuk menutupi kegaduhan saja gitu maksudnya. Coba kita tanya, saya Pak Ivan Gunawan, ya kan? Coba kita tanya, kan teman baiknya, bener nggak? Nah, gitu dong. Terima kasih ya untuk Ibu Nani, Ibu siapa lagi tuh yang berkepentingan tuh. Dan ini direalisasikan karena keresahan rakyat itu memang harus diperhatikan. Karena hal ini adalah hal yang menyakitkan gitu loh. Kita sudah resah tentang MBG-nya, dia flexing. Gimana dong? Ya nggak sih guys? Nah gitu, jadi orang tuh harus down to earth gitu loh. Jangan sampai kamu itu sombong gitu, lupa daratan gitu.
Seraya nggak terima atas apa yang ia alami setelah meminta maaf, Hendrik yang diharapkan netizen untuk introspeksi diri kini justru bikin gebrakan baru dengan melaporkan netizen loh yang dianggap udah bikin dia gerah atas komentar-komentar pedas yang menurutnya telah menyerang kehormatannya, Besti. Nah, aksi laporkan netizen tersebut rupanya bikin warganet kembali bereaksi lebih panas. Bahkan psikolog Lita Gading pun seraya nggak habis pikir dengan yang dilakukan Hendrik. Bahkan ia katanya akan mempertanyakan kalau sampai laporan dari Hendrik tersebut diproses kepolisian. Ada apa, Cena? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Hendrik. Hari ini saya ada di Polres Cimahi. Alhamdulillah pelayanan Polres Cimahi sangat memuaskan gitu ya, karena pada dasarnya saya sebagai warga biasa hanya ingin mencari keadilan, hanya ingin mencari bahwa saya dirugikan gitu ya. Dan hari ini ada 2 akun yang saya laporkan. Satu, akun yang meng-up tanpa izin saya, dan itu sudah masuk ranahnya hukum. Yang kedua, ada Instagram yang membabi buta mencaci maki saya tanpa dasar ada bukti, gitu ya. Nah, itulah delik aduannya, dan saya diberi saran untuk ini lanjut ke Polda Jabar, gitu ya. Dan alhamdulillah pada tanggal 26 saya akan resmi melaporkan pertama yang maaf tentang video saya yang mendapatkan insentif SPPG 6 juta. Lalu salah saya di mana? Dari jurnis BGN itu sudah dituangkan, itu sudah dipaparkan bahwa mitra berhak menerima insentif 6 juta per hari. Dan buat apa kalian flexing? Udah gitu pakai lapor pula. Kalau lapor kamu, polisinya yang gua kejar. Kalau sampai itu diproses, polisinya yang gua kejar. Apakah dia mahasiswa gue? Liatin aja. Ampun ya. Parah kalau sampai polisi memproses laporan kamu. Lucu. Ada apa? Nah, itu. Ya. Anda berhadapannya 2 kali nanti dengan saya. Oke? Oke, pantau terus guys. Jangan sampai lolos orang-orang kayak begini. Ingat itu. Salam, Lita Gading. Yang saya pikirkan itu bukan mental saya. Silakan Anda mencaci maki saya, menghina saya, habis-habisan. Sumpah demi Allah Rasulullah, saya tidak ada niat untuk melecehkan program Bapak Subianto. Tidak ada sedikit pun saya untuk melecehkan rakyat Indonesia. Yang pasti pentingnya menjaga hati satu sama lain, apalagi sesama warga negara. Flexing mah hak masing-masing, tapi ya kalau kira-kira justru membuat warganet menduga-duga, ya koreksi diri sih. Pokoknya penting aja ya, Besti. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kece lainnya. Cuma di Kata Ani, Besti.